Baik. Oke, sudah. Oke, Muhammad Wildan and Nurul, would you please expressing ideas with verbs? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good evening. In this night, I want to expression ideas with verb. Yes, good evening too. By Muhammad Wildan and Nurul Wahida. Expression ideas with verbs. The next. Using salt. A. My clothes are dirty. A salt was them. B. Tom is sleepy. He salt go to bed. C. You are sick. He salt see a doctor. Salt mean he is a good ID. He is good at fish. Nah, contoh di sini itu menunjukkan bahwasannya menunjukkan tentang good ID atau bisa disebut masukan yang baik gitu. Kayak Tom is sleepy, Tom sedang ngantuk. He should go to bed, dia pergi ke kasur. Contoh yang di I, you, she, he, it, we, they menggunakan kata to be, should go. Should is followed by the simple form of a verb. Correct, he should goes. Incorrect, he should to go. E, you should not leave your grammar book at home. You need it in class. F, you should leave your grammar book at home. Negative, should not. Contraction, should plus not, shouldn't. Nah, di sini ada contoh yang negatif dari should, yaitu you should not leave your grammar book at home. Kamu tidak meninggalkan buku grammarmu di rumah. You need it in class. Kamu meninggalkannya di kelas. You need in class. Using let's. Contoh yang menggunakan let's. Example for E. Bob we do like Anna. Let's go to a movie. Bob, oke. Okay. Should we do tonight? Apa yang akan kita lakukan pada malam nanti? Let's go to a movie. Ayo kita nonton film. Bob, oke. Okay. B. Example for B. Sue. I'm tired. Don. I'm tired too. Let's take a break. Sue, that's a good idea. Kita istirahat di sini. Si Sue itu memberitahu bahwasanya saya capek. Si Don juga capek. Udah kita istirahat. Itu adalah, nah itu si Sue bilang that's good idea. Itu adalah masukan yang sangat baik. Itu adalah bagus lah, itu intinya begitu. Let's do something. Let's di situ mengerti do something, suatu pekerjaan, sesuatu pekerjaan. I have a suggestion for you and me. Memiliki arti atau makna sugesti. Itu for you and me. Let's atau itu singkatan daripada let us. In let's go a movie. Nah, di sini memiliki arti I think we should go to a movie. Saya pikir ya, kalau kata saya gitu. Lebih baik kita nonton film. Do you want to go to movie? Apakah kamu mau nonton film? Oke, nah kan situ contoh yang daripada Bob. Nah, ada lagi contoh using have and infinitive. Has to and have to. Nah, di sini ada contoh, for example A. People need to eat food. B. People have to eat food. Contoh example for C. Jack need to study for his test. D. Jack has to study for his test. Nah, contoh di sini mengartikan bahwasanya A and B have basically the same meaning, memiliki arti yang sama gitu. Nah, contoh yang C dan D juga itu memiliki arti yang sama. F plus infinitive has a special meaning. It expresses the same ideas as net. People need to eat food. Seorang manusia gitu, atau ini orang nih gitu mau makan sesuatu. Contoh yang I had to study last night. Past from had plus infinitive. Nah, di sini contoh untuk simple past menggunakan to be had. I had to study last night. Saya telah belajar hari malam. I had to study. Contoh yang F, for example for F, do you have to leave now?
Apakah kamu mau tinggal, mau bermalam sekarang? Gitu. For Z, what time does Jim have to leave? Why did they have to leave yesterday? Nah, di sini contoh question from do, does, or did is used in question with have to. Di sini memiliki arti atau makna yang mana grammar daripada do, does, and did digunakan kepada have to. Do you have to leave now? What time does? Berbeda lagi daripada ada simple past, itu ada simple present, simple past, and simple future. I don't have to study tonight. The concert was free. We didn't have to buy tickets. Nah, di sini contoh daripada negatif dari penggunaan grammar do, does, or did is used with have to di negatif. Di sini memiliki arti kan kalau yang di atas tadi itu questions. Nah, kalau yang di bawah itu untuk negatif gitu. Penggunaan daripada infinitive using have plus infinitive has to or have to. Di sini ada contoh lagi untuk grammar using must. For example, A, people need food. People have to eat food. For example, di sini kita menjelaskan tentang yang mana daripada slide 5 penggunaan daripada using must. Ada contoh A, people need food. People have to eat food. Di sini ada contoh people need food. Orang itu ingin makanan. People have to eat food. Nah, orang itu telah makan sebuah makanan. Nah, yang B, people need food. People must eat food. Di sini memiliki A, if for example A and B have the same meaning, must eat, have to eat. Nah, di sini memiliki contoh, memiliki arti atau makna yang mana must eat and have to eat itu sama saja kayak yang lampau gitu, cuma perbedaan antara keinginannya gitu, jangka waktunya seperti might be and might or be gitu. For example, for C, I, you, she, he, it, we, they, subject memiliki to be, must, walk. Must is followed by the simple form of a verb. Correct, and he must walk. Correct, and simple for two, he must walk. Mas di sini memiliki arti simple form of verb. Oh, di sini memiliki arti yang mana untuk lengkap daripada kata kerja. He subject must to be walk itu verb. Kerjaan, bekerja. Dia harus giat, dia harus bersungguh-sungguh. Example for D, you must not be late for work if you want to keep your job. Kamu harus bekerja dengan giat jika kamu ingin tetap bekerja di pekerjaan tersebut. Nah, contoh for example E, you don't have to go to the movie with us if you don't want to. Sini must not memiliki arti don't do this, you don't have courage. And meaning for example E, don't have to. It's not necessary, but you have a courage. Nah, di sini perbedaan antara must not and don't have not. Sementara must not itu kamu don't do this, kamu tidak bisa melakukannya. You don't have courage, kamu juga tidak memiliki suara. Nah, kalau perbedaan antara don't have to itu kamu tidak memiliki necessary, tapi kamu memiliki suara atau memiliki kemampuan gitu. Contoh yang selanjutnya ada example for using must. Masih slide yang tadi juga pembahasannya compare the following example. Notice the difference between salt and must. Must, something is very important. Something is necessary. You don't have courage. Example for F. I must study tonight. I'm going to take a very important test tomorrow. Saya harus belajar dengan sungguh-sungguh malam ini. Kenapa? I'm going to take a very important test tomorrow. Karena besok itu saya akan melakukan yang namanya tes atau ujian. Seperti itu. Take a very important. Contoh yang for example H. You must take in English course. You can't graduate with it. Kamu harus kursus bahasa Inggris. You can't graduate with it. Kamu tidak akan bakalan lama lulus kalau enggak belajar bahasa Inggris, kalau enggak kursus gitu. Contoh yang G, Johnny, this your mother speak. You must eat for vegetables. You can't leave the table until you
You eat your vegetable. Nah di sini contoh yang G, si Joni itu harus mendengarkan ibunya. Karena ibunya itu memerintahkan si Joni untuk benar-benar makan ini vegetable, ini sayur-sayuran gitu. You can leave the table until you eat your vegetable. Kamu nggak boleh meninggalkan ini meja, ini ruang makan gitu. Sebelum kamu menghabiskan, sebelum kamu makan sayur-sayuran ini. Contoh yang thought, something is a good idea, but you have a courage. Tapi di sini memiliki arti kamu di sini should itu memiliki masukan yang baik, namun kamu dapat membantahnya gitu, kamu dapat mengelaknya gitu. You should study tonight. I have some homework to do, but I'm tired. I study tomorrow night. I'm going to go to bed now. Nah, should di sini memiliki arti I should study tonight. Saya ingin belajar malam ini. I have some homework to do. Saya ingin mengerjakan pekerjaan rumah, ada PR dari gurunya nih. But I'm tired, tapi saya capek gitu. I study tomorrow tonight. Belajarnya besok aja deh. I'm going to go to bed now. Saya mau tidur aja malam ini. Gitu. Mau tidur aja udah capek dia kan. I'm tired. Like, for example, should for E. You should take an English course. It will help you. You should take an English course. It will help you. Kamu harus kursus bahasa Inggris. Ini akan membantumu. Membantu apa? Membantu untuk graduate, kelulusan. Nah, for G, should. Johnny, you should eat your vegetables. They're good for you. You'll grow up to be strong and healthy. Nah, ini percakapan yang tadi bahwasanya si Joni itu diomelin emaknya nih sama ibunya, suruh makan sayur-sayuran. Kenapa? They're good for you. Nah, ini masuk pada something is good idea gitu kan. Karena ini baik untukmu. Baik untuk apa? You'll grow up to be strong. Kamu akan lebih kuat, lebih tahan lama, lebih good lah gitu, and healthy, dan dapat menyegarkan tubuh, dapat memberikan kesehatan untuk tubuh apabila kamu makan vegetable tersebut. Nah di sini tuh memiliki something is a good idea. Grammar selanjutnya ada modal auxiliaries. Example for E, Anita. Ada Ken called my Mike must salt will go to class. An auxiliary is a helping verb. It comes in front of the simple form of main verb. The following helping verb are called modal auxiliary. Ken called my Mike, must, salt, will, would. They're followed by the simple form of a verb. We could ya, nggak menggunakan to di situ. Nah Anita ini modal ya. Udah dijelasin juga sebelumnya modal kan ada Ken called my Mike, must, salt, will. Nah, Anita can go to class. Anita bisa. Anita mau. Gitu. Colin tidak ingin. My. Sepertinya. Mike. Kayaknya. Mungkin. Gitu kan. Mas harus. Salt bisa saja. Will akan. Gitu. For example, for B in modal auxiliaries. Anita is able to. Is going to. Has to go to class. Explaining that they're similarly to modal auxiliary are be able to, be going to, and have to. Nah, di sini udah kita jelasin juga di penjelasan sebelumnya. Saya juga waktu itu yang menjelaskan. Di sini modal ya. Modal itu sering kita gunakan untuk meminta bantuan. Seperti itu. Ya, can I help gitu. Itu juga modal termasuk. Summary carb. Modal auxiliaries and similar expressions. Nah, auxiliary for E, can, meaning, ability, qualifications. For example, I can sing, saya bisa bernyanyi, saya bisa berdansa, saya bisa. Can you please help me? Nah di sini ada auxiliary can, memiliki arti ability, kemampuan gitu ya. I can sing, saya bisa gitu. Nah, quiz di sini menggunakan arti atau makna pertanyaan. Can you please help me, seperti yang saya jelaskan tadi gitu kan, termasuk modal juga kan. Bisakah kamu membantu saya? Contoh yang kedua, for example, be called, past ability. I can't go to class yesterday. Saya tidak bisa pergi ke kelas yesterday, besok. Yesterday kemarin. All questions, pertanyaan. Could you please help me? Bisakah kamu bantu saya? Nah ditanya nih, kok
Emang beda ya, can you please help me and could you please help me? Beda. Bedanya di mana? Dari kata, dari maknanya gitu. Kalau can you please help me itu sedikit kasar. Kalau udah could itu rada alusan gitu kan. Ada bahasa Jawa yang halus juga, yang kasar juga seperti itu. Ini juga ada perbedaannya. Ada can, could itu perbedaan. Can itu rada kasar, sedangkan could itu rada halus, kayak bisa nggak sih tolong gitu bantu aku gitu. Ada rada-rada melasnya dikit mah. Nah, di sini ada auxiliary for my possibility. It might rain tomorrow. Well question, might I help you? Nah, di sini apa nih artinya? It might rain tomorrow. Kalau kata gua mah nih gitu kan. It might rain tomorrow. Bisa jadi besok akan hujan gitu. Might I help you? Bolehkah aku membantumu? Nah, di sini ada might, possibility. It might rain tomorrow. Nah, sama nih perbedaan antara might and might gitu kan, ada 50-50-nya. Kalau yang might itu kemungkinan bakal terjadi. Kalau ada yang salah tolong dirakat. Itu sama perbedaan antara can, could, and might itu perbedaannya begitu sama, antara ada 50-50-nya gitu. Nah, ada must, nationality, you must have a passport. Kamu harus memiliki paspor. You must be strong, you must be. Wah, banyak tuh kan contoh-contohnya ketika kita lagi ulangan tuh, banyak banget yang ngirimin. Good luck, you must be strong, you must be. Banyak tuh contoh-contohnya. Kamu harus, kamu, wah kudu gitulah. Summary card, model auxiliary and similar expressions. Sample F, sold, civilly. You should see a doctor. Kamu harus melihat atau memahami atau mendengarkan gitu kata-kata dokter. Will, future happening. Happening. My sister will meet us at the airport. Kakakku akan meet at the airport. Udara tuh, ngapain? Jalan-jalan. Would, poll question. Nah, ini untuk contoh pertanyaan. Memiliki arti pertanyaan meaningnya tuh. Would you please open the door? Bisakah kamu membukakan pintu? Gitu. E, be able to. Ability. I wasn't able to attend the meeting. I wasn't. Saya tidak akan able to attend the meeting. Melakukan pertemuan. Be going to. Future happening. Tina is going to meet us the airport. Sama kayak yang would gitu. Sama kayak yang will. Has or have to. Seperti yang tadi dijelasan juga. Necessary I have study tonight. Had to untuk pasnya, necessary-nya. I had to study last night too. The present progressive and the past progressive. Present progressive right now. Example E. It's 10 o'clock now. Bart is sitting in class. The present progressive, desirable and active in progress right now. At the moment of speaking, she heard 3 at 1. In example for E, right now it is 10 o'clock. Boris begin to before 10 o'clock. Sitting in progress at 10 o'clock. Di sini menjelaskan bahwasanya si Boris ingin melakukan sighting itu harus sebelum jam 10 gitu. Kenapa? Karena setting is in progress at 10 o'clock gitu. Karena pekerjaan tersebut dilakukannya jam 10. Nah, maka dari itu si Boris itu kudu datang sebelum jam 10 gitu. Present progressive kudu gitu, kayak gimana nih gitu. Past progressive in progressive yesterday. Sesuatu yang dilakukan kemarin gitu. It was 10 o'clock, Boris was sitting in class. The past progressive describe an active in progress at the particular time in the past. In example for B, Boris began to sit in class before 10 o'clock yesterday. At 10 yesterday, sitting in class was in progress. Sama tuh seperti yang itu, cuma perbedaan antara grammarnya aja. Kalau yang itu present, kalau yang ini past gitu. Kalau yang present kan kayak lagi sekarang kita lakukan nih. Kalau kita lakukan, kemarin besoknya kita cerita kemarin gue bisa begini gitu. Present progressive from am is are plus ing. Ini for C, for example for C, it's 10 o'clock. I am sitting in class. Boris is sitting in class. We are sitting in class. Nah, di sini ada subjek I, Boris, and we. Memiliki
present progress from atau bisa dibilang to be ya, I am, is, are, dan tambahan ing, sitting, sighting gitu. Dan objeknya in class. The form of the present progressive at the past progressive const of be plus ing. Nah, the present progressive use the present from. Nah, memiliki from itu aturan atau bisa dibilang rumus. Nah, gitu. Rumusnya ada be, yaitu am, is, and are ditambahkan dengan ing. Past progressive from. Di sini untuk contoh past ya. To be-nya itu was and were ditambahkan dengan ing. Contoh for D, it was 10 o'clock. Boris was sitting in class. We were sitting in class. The past progressive use the past from of the be. Di sini bisa disimpulkan bahwasanya present progressive itu harus mengikuti yang mana to be-nya gitu, nggak asal-asalan gitu. Ada present, past, and past progressive itu harus mengikuti to be-nya masing-masing gitu. Harus mengikuti to be-nya, nggak asal-asalan kayak I am ing gitu nggak bisa, harus ngikutin to be-nya juga. Nah, summary crowds, modal auxiliary, and similarly expressions. Nah, situ ada contoh Boris is sitting in class right now at 10 o'clock gitu. Nah, tuh ada contoh-contohnya juga tuh. Itu ada yang di atas bisa kita jebak juga, itu adalah dari contoh present progressive. Nah, kalau yang bawahnya kalau udah ngomongin yesterday itu pasti ngomongin past, kejadian yang telah lalu gitu. Nah, ada contoh using will with the past progressive. Sample for E. The phone rang while I was sleeping. Nah, dan contoh yang B. Sample for B. While I was sleeping, the phone rang. Will plus subject plus verb, yakni a time clause. Will I was sleeping. Nah, itu udah will subject. I will itu untuk ininya pembahasannya. Subjeknya I was-nya to be, verbnya sleeping is a time clause. A will clause describes an activity that was in progress at the time another activity happened. The verb in a will clause is often past progressive. Itu ada penggambarannya. Itu ada bahwasanya si will I have sleeping tidur. Kalau sleepy ngantuk, beda juga. Will versus when in the past time clause. Di sini ada grammar past time. Itu jelaskan bahwasanya example the most appropriate will I was studying, or will I was studying the most appropriate. The verb in will clause is often past progressive as in A and B. The most appropriate will ini perbedaan antara was studying. Nah, di sini ada contoh yang when-nya. When the most appropriate I was studying, or I was studying when the most appropriate. The verb in when clause is often simple past as in C and D. Nah, untuk pembahasan selanjutnya itu akan dibawakan oleh saudari Nurul Wahida. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih. Pembahasan selanjutnya itu mengenai simple past dan past progresif. Nah, simple past ini kan penggunaan simple past itu untuk suatu hal yang udah berlalu, itu udah terjadi sebelumnya. Nah, sedangkan yang past progresif ini itu sesuatu yang sedang berlangsung gitu. Contohnya yang simple past di sini kan Jen called me yesterday gitu. Jen menelpon saya kemarin gitu. I talked to Jen for an hour last night. Saya berbicara pada Jen untuk beberapa jam malam kemarin kayak gitu. Mem, Nah, udah limit ya? iya udah limit. Oke. Waktunya berapa menit lagi ini? Jadi udah Halo? limit 40 menit ya. 45 menit. Oke. Kesimpulan saja.
Oke, untuk kesimpulannya mungkin mengenai chapter 10 ini itu expressing ideas with verbs gitu. Banyak kata-kata yang bisa kita gunakan untuk sehari-hari seperti tadi using should gitu, penggunaan kata should di mana digunakan untuk menyampaikan sebuah ide ataupun nasihat, using let's gitu kan. Di mana digunakan untuk ketika kita ingin mengajak atau melakukan sesuatu, using have, penggunaan kata have gitu. Digunakan ketika kita mengungkapkan ide gitu yang sama dengan kebutuhan gitu, atau biasa kebutuhan itu need gitu. Lalu ada juga using must gitu, dimana penggunaan kata harus dan yang lainnya seperti itu. Mungkin itu sedikit kesimpulan dari saya. Saya kembalikan kepada Muhammad Wildan selaku moderator. Oke, Wildan and di Nurul. sini ya Nurul, expressing idea itu tergantung gagasan dari kata kerjanya ya. Saya tekankan di sini, betul apa kata Wildan yang pertama. Jadi di sini ada kata verb-nya. Jadi idea itu kan kita dengan menggunakan verb ya. Karena less text breaks kan gitu ya. Terus dengan menggunakan have ya atau has ya. Have atau has itu jikalau dibutuhkan have berarti itu jamak, tapi kalau has itu berarti tunggal, itu saja ya intinya. Terus di sini keharusannya gimana? Kamu harus bekerja, berarti you must work gitu kan. Kamu harus belajar, you must learn ya. Ada keharusan di situnya. Ada suatu kewajiban kayaknya ya. Nah, you must shopping misalkan. Kamu harus belanja pada hari itu juga rational gitu. Jadi kejadiannya apakah suatu gagasannya mau berbelanja, gagasannya mau ke belajar, atau gagasannya untuk pergi bekerja gitu. Pada saat itu juga jadi atas perintah gitu ya, memberikan expressing gitu loh. Kemudian di situ kan udah jelas kamu harus sekolah, kamu harus apalagi you must go to school. Kamu hari ini harus pergi ke sekolah. Nah, itu kan suatu keharusan dan harus dilaksanakan pada hari itu juga. Makanya di sini verb-nya adalah verb yang pertama, bukan verb kedua. Ya, jikalau kamu dibutuhkan pada saat verb yang pertama, rational. Tapi bagaimana dengan past tense yang sudah lampau? Gitu loh. Nah, makanya kalau sudah past tense udah lampau, itu tidak menggunakan have atau has, tapi was dan were. Ya, itu saja sih masukan dari Mem. Nah, ambil minum, mau sakit ya. Nah, untuk negatif dan positifnya itu Anda udah paham lah, Anda udah cerdas. Ya, campur jangan air panas semua. Nah, kemudian satu lagi ya saya tambahkan di sini adalah mengajak. Let's go to the movie. Nah, berarti mari kita untuk menonton. Let's go to work. Mari kita untuk bekerja. Nah, berarti kan ada suatu penggunaan let is. Let is itu let is ya. Mengajak untuk menonton, mengajak let's take a break ya. Berarti kan untuk mengajak istirahat gitu. Karena apa? Karena mungkin kalian bilang tired, capek gitu. Nah,
Nah, ini gelasnya di situ. Nah, kemudian itu adalah gagasan idea. Idea itu gagasan. Gagasan yang terbaik pada saat hari ini apa misalkan? Oh ya, tugas gitu, assignment. Ya sudah, Anda siapkan assignment apa? You make PPT gitu. Ya udah, hari itu juga kamu persiapkan untuk membuat PPT-nya. Jadi let's make to PPT. Nah, jadi tidak ada masalah, tidak ada mengganggu dengan kalimat-kalimat lain. Nah, grammarnya pada saat kalian you need in the class, kamu menginginkan di kelas, ya otomatis let's go atau let's go in the class, gitu loh. Nah, mari kita masuk ke kelas. Nah, itu pada saat kejadiannya hari itu, maka verbnya verb yang pertama, bukan past tense. Ya, jadi penempatannya antara present tense dengan past tense. Tapi pada saat itu let's go mengajak, ya, let's go to a movie. Nah, itu atau let's go to a walk atau let's go to shopping. Nah, pada saat itu yang mengajak, kejadiannya hari itu juga. Kenapa menggunakan go, tidak menggunakan when? Ya, karena mengajak right no pada saat itu. Kalau menggunakan when, verbnya when, itu maka udah jatuh ke past time. Karena go, when, gone. Go itu verb yang pertama, when verb yang kedua, gone verb yang ketiga. Jadi dilihat dulu situasi dan kondisi pada saat itu. Ya. Ya udah, mungkin itu saja masukan dari Mem Imah, kurang dan lebihnya Anda pelajari sendiri. Tuh kan present progressive. Nah, present progressive itu adalah present continuous. Ya, present progressive. Present continuous tense. Apa cirinya continuous tense? Sama dengan progressive. Ya, boleh nggak menyebutkan progresif? Boleh. Boleh nggak menyebutkan continuous? Boleh. Itu present continuous tense dengan present progressive tense itu sama. Mereka verbnya verb pertama. Ya, contoh. Ya, I am going to in the class. Right now. Berarti I am going. Bukan go to school. Kenapa ada ing-nya? Karena continuous tense. Pada saat itu learn, ya, I want to learn, ya. Nah, saya ingin belajar. Right now, sekarang. Nah, berarti itu kan learn menjadi learning, ya. Cook menjadi cooking, ya. Terus apalagi go menjadi going, bukan winning, nggak ada verb yang kedua pakai ing, ya. Atau verb ketiga menjadi ing, goning, nggak ada. Kebanyakan present tense progressive ini adalah verbnya yang pertama. Ingat, nggak boleh verb yang kedua atau yang ketiga. Selalu verbnya yang pertama diberi ing. Coba pernah enggak yang dengar verb ketiga tambah ing? Pernah enggak? Pernah enggak? Pernah enggak? Kok diem? Oh, pernah, Mem. Hah? Kayak playing, kayak gitu. Ya, verb ketiga. Verb ketiga tambah ing. Pernah enggak dengar? Pernah. Kalau verb ketiga itu play menjadi played.